Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman yang pengguna InDesign versi 3.2 untuk sama-sama kita belajar beberapa menu dan beberapa sub menu dari InDesign itu sendiri. Yaitu menu kali ini ada yang kita kupas adalah akuisisi. Di dalam menu akuisisi ini ada beberapa sub menu, diantaranya daftar nama sumber perolehan, entry koleksi RGA, daftar koleksi, jilid koleksi, kardek terbitan berkala, daftar usulan koleksi, import data dari Excel, peranjang koleksi, karantina dan pengiriman koleksi. Oke, kita bahas langsung satu-satu ya. Kita langsung klik aja dari akuisisi ini. Yang pertama sub menunya ini daftar nama sumber perolehan. Pada menu submenu daftar nama sumber perolehan ini, defaultnya sudah terisikan belum ditentukan. Ini bisa kita tambahkan, misalkan kalau di sekolah kita itu ada yang namanya bosda misalnya, atau bos, atau ada lagi bos reguler. Kalau bosda itu berasal dari kabupaten daerah masing-masing, kalau bos reguler itu dari pusat. Misalkan kita isikan di sini bosda, misalkan ini kita isi aja alamatnya, misalkan kalau sini Kabupaten Dinas Kabupaten Gresik, Bosda Kabupaten Gresik. Oke, alamatnya ini kebetulan di jalan, misalkan Jalan Arif Rahman Hakim Gresik. Oke, misalkan nomor teleponnya kita kosongi aja, nggak apa-apa, faxnya kita kosongi, provinsi Jawa Timur. Oke, ini ya. Setelah itu kita simpan. Fungsinya untuk apa? Ketika kita nanti melakukan entry, kalau di entry RBA sini akan muncul namanya pengadaan. Nah, data pengadaan di sini. Nah, jenis sumber pengadaan, misalkan di sini kita pilih pembelian misalkan. Nama sumber, di sini akan muncul Bosda Kabupaten itu. Sama ketika kita di sini kembali sini, kita tambahkan lagi misalkan bos reguler APBN, alamatnya Jakarta, teleponnya kita aja sini, misalkan provinsi Jakarta, DKI Jakarta, misalkan gini. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah ada tambahan kita dua ini. Nanti di sini ketika kita melakukan pengentrian buku, di sini ada sumber pengadaan ini akan muncul juga di ini. Nah, akan muncul bos reguler APBN, akan seperti itu. Yang kedua, oke, kita lanjut entry koleksi. Nah, di sini entry koleksi misalkan
sini misalkan kita pilih jenis pengadaannya, misalkan apa, buku misalkan buku. Nah, di sini bedanya apa dengan yang ada di katalog ini? Entry katalog sama, hampir sama. Nah, kalau entry katalog ini pengadaannya langsung disertakan di bawahnya sini, entry. Kalau entry koleksi, kalau entry katalog itu tidak ada, jadi hanya sebatas data bibliografisnya saja. Nah, kalau entry katalog, kalau di akuisisi di entry koleksi ini disertakan data pengadaan. Nah, itu yang paling mencolok perbedaannya. Terus bedanya apa entry koleksi dengan entry RDA ini? Hanya pada format pengentrian ini kalau entry koleksi ini sistem formatnya menggunakan sistem yang lama, ARCA. Kalau RDA, kalau entry koleksi ini berdasarkan RDA, aturan secara internasional sini ya. Nah, kalau lebih jelasnya langsung aja kita browsing perbedaan apa tadi, entry koleksi versus entry koleksi RDA. Udah, ini aja AACR ya. Nah, ini banyak kok. Nah, jadi teman-teman bisa kreativitas di sini sendiri, kita bisa langsung cari. Jadi ini perbedaannya. Nah, bentuk katalognya berubah. Cara aturan pedoman AACR 2 itu singkatan dari Anglo-American Cataloging Rule 20 edition. Sedangkan RDA Resource Description and Access. Nah, dari artikel yang ada di sini itu hanya semacam format pengentriannya gitu. Bisa kita cari di tempat yang, tapi tidak mungkin saya bahas di sini. Jadi intinya sama kalau di RDA. Misalkan di sini ya, saya contohkan di koleksi ini. Kita ambil ini buku. Saya punya contoh buku, misalkan di sini ada, bentar, saya untuk buku sini ada buku matematika. Nah, buku matematika ini ya. Oke, nah ini dulu, sini saya copy, kita masukkan di sini judul utamanya. Di sini biar judul utamanya nanti itu katakanlah buku panduan guru, buku panduan guru kan gitu ya judul utamanya. Matematika untuk SDMI ini, nggak perlu dimasukkan ke anak judul. Kalau ini dimasukkan anak judul ini, nanti ketika mengisi lagi dengan nama judul utama buku panduan guru, sedangkan ini misalkan IPA gini, pasti nggak akan bisa tersimpan, karena di sini salah satu dari indeks primary key-nya apa itu semacam identifikasi supaya tidak terjadi duplikat datanya, itu juga selain ID-nya juga ID dari database yang ada di sini,
database yang ada di apa itu, database-nya itu, ID-nya itu. Selain yang ada di sini, misalkan katalog sini ada indeksnya ya. Sini ada indeksnya. Nah, jadi katalog sini selain daripada indeksnya itu yang diidentifikasi, supaya jadikan acuan identifikasi itu judul utama. Jadi saran saya sih sini langsung disertakan judul utama, anak judulnya dikosongi aja gitu. Terus penanggung jawabnya, misalkan kalau ini coba kita buka scroll saja. Tumben lemot. Nah, ini kebuka. Bentar ya. Kecilin aja. Oke, ini ada penulis, bisa kita tuh ketikkan ini ya, kita ketikkan ini, kita copy, ditulis di sini penanggung jawab, misalkan ini penulisnya, misalkan ini. Oke, nah ketika tajuk pengarangnya ini kalau ada dua seperti ini penulisnya, bisa kita kopikan seperti ini, koma. Ini juga boleh, setelah sih nggak apa-apa. Nah, sedangkan kalau di sini kita tajuk pengarang tambahan, misalkan penelaah ini, ketikkan di sini. Nah, kalau misalkan Budi ini adalah sebuah, kalau secara aturan RDA ini kan bisa, pengaturan penamaan ini ditaruh depan, sorry ini ditaruh depan, ini koma, ini dikasih titik koma. Misalkan pengarang utama, nah ini kan gini, koma. Lah untuk ini penelaah kita copy di sini, ini bukan titik koma tapi titik koma, kita tuliskan penelaah titik 2. Nah, ini misalkan penyelaras, ya tinggal aja ketikkan sini. Titik koma, penyelaras titik 2, siapa saja sini dimasukkan, copy, ditaruh ya. Lah sini karena ini budinya ini apa itu ada dua ini tadi, tinggal ditambahkan sini, ini tambahkan. Tapi saran saya untuk penginputan di buku yang terbaru ini lebih baik menginput di RDA ini. Nah, coba ini saya new tab aja di RDA. Kalau kemarin kita inputnya di entry koleksi nggak masalah, dibiarkan aja nggak apa-apa. Tapi yang baru ini di input di RDA saja, sama hampir mirip.
Kita kopikan saja ini di RDA. Nah, yang membedakan mencolok di sini ya. Ini ada hanya 3, tapi di RDA lebih detail. Itu di RDA lebih detail. Nah, kan ini di ini koma. Ya, misalkan seperti ini. Bentuknya apa? Dikosongin saja. Judul aslinya misalkan ya ini tadi. Judul aslinya misalkan. Kalau misalkan buku yang diinput itu adalah bentuk terjemahan dari buku, misalkan buku terbitan luar negeri lah, terus diterjemahkan ke Indonesia, maka di judul aslinya ini dikasih judul asli yang berbahasa Inggris itu, bahasa dari aslinya gitu. Tinggal itu saja, karena ini buku aslinya seperti ini, maka dimasukkan seperti itu. Ini saya kopikan sini, koma, nah ini saya kopikan sini, penyelaras sama di sini. Nah, ya. Supriyitno. Nah, ini dikopikan saja semuanya, nggak masalah. Koma, Supriyitno, nah, koma lagi, siapa sini dimasukkan. Paste sini, siapa lagi sini, kontributor, dimasukkan semua, nggak masalah. Nah, saya contohkan itu tadi seperti itu misalkan. Sama seperti di sini, misalkan tadi ini kan ada, nah tinggal ini ditambahkan sini. Cuma wulannya ditaruh depan misalkan. Kalau ini marga, maka ini ditaruh depan. Boleh. Tapi kalau nama orang biasa ya tetap dituliskan sama aja seperti ini. Sini tambahkan ini bentuknya apa tadi, penelaah itu menyunting ya gambarannya itu. Coba lagi lah, nanti silakan dimasukkan semua di sini. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Tempat terbit, misalkan Indonesia, nama penerbit ini di sini, penerbit, Pusat Perbukuan, tahun berapa ini terbitnya? 2022 ya. Di sini 2022. Jumlah halamannya 200 halaman. Kalau di RDA ini kita nggak usah disingkat. Kalau di AACR ini halamannya boleh disingkat seperti itu. Kalau di sini dituliskan lengkap. Halaman
keterangan ilustrasinya ada enggak? Kalau ada ya dituliskan, kalau nggak ada ya nggak usah diisi apa-apa. Dimensinya 21 kali, nah kalau sentimeter boleh disingkat, sentimeter boleh disingkat misalkan gini. Nah, bahan sertaannya ada enggak? Ada CD-nya kah? Atau ada VCD-nya? Atau ada software-nya? Kalau nggak ada nggak usah ditambahkan, dikosongin aja. Jenis isi buku, isinya ini buku pendampingan, buku panduan guru, panduan guru. Kalau misalkan buku fiksi ya ditulis fiksi. Kalau buku misalkan jenis apa itu tapi jangan ditulis novel dongeng juga gitu. Novel dongeng termasuk fiksi. Nah, media yang digunakan buku. Jadi tidak ada media, ya hanya buku langsung baca saja. Kalau misalkan e-book itu kan berarti kita memerlukan media yang namanya misalkan gadget, smartphone atau gadget itu, terus laptop atau media lainnya kan gitu. Kalau buku ya buku media. Jenis wadah, udah edisi ini ada ini bentuk revisi atau enggak, edisi berapa. Nah, di sini dilihat aja cetakan pertama, edisi nggak ada edisi, nggak usah diisi. Subjek buku panduan, topikal yang di sini aja. Kalau DDC ini bisa kita setting di Google, misalkan seperti ini. Nah, sini akan muncul ini 41 sampai 49. Bisa dicari di internet sini. Saya tidak mungkin menjelaskan apa itu masukkan sini, bisa kita cari nanti lah. Kalau keterangan kita isi sesuai keterangan ini aja ya. Oke, misalkan nomor panggilnya ini misalnya kita sih, kalau nomor panggil di sini misalkan sesuai dengan perpustakaan masing-masing, misalkan guru kelas 1 MTK 2022 terbitnya akan seperti itu 0065 nomor urutnya seperti itu. SBN nya ini karena ini kalau lengkapnya kita masukkan yang nomor lengkap ya, yang ada.
Oke, ini. Nah, catatan ini tinggal copy saja di sini. Berisi tentang dari buku ini, buku apa sih ini kan, misalkan ini, misalkan saja taruh sini lokasi, misalkan kalau ada ya dimasukkan lokasi koleksi daringnya, nanti jumlah eksemplarnya berapa, misalkan ada 100. Nah, ini 1 ya, ini nomor induknya kita buat, saya buat auto. Yang kemarin pada video sebelumnya saya untuk pengaturan setting awal itu kita sudah setting nomor induknya, jadi ini saya buat auto berdasarkan tahun, terus jenis bukunya. Nah itu, nah ini tadi jenis sumbernya, tanggal pengadaan, misalnya pengadaannya sekarang, misalkan pembelian dari bos APBN, misalkan bentuk fisik buku, kategori koleksi umum, misalkan gitu, akses dapat dipinjam, lokasi perpustakaan Menjeng, ini aja, ruang baca umum, ketersediaan. Kalau ada harganya misalnya boleh kita tuliskan harga yang 49.500 misalkan per eksemplarnya. Nomor panggilnya kita kopikan dari sini tadi, ada nomor panggil. Nah ini kita copy, kita samakan saja biar muncul nanti. Oke, ini jangan lupa terakhir tampil di OPEC ini kita klik biar tampil nanti di OPEC, kita simpan. Oh, masukkan jenis wadah, jenis wadah ini tidak boleh kosong, jenis wadah kita isi buku gitu. Oke, kita simpan. Oke, ini sudah masuk. Kita lanjut daftar koleksi, ini akan muncul nomor barcode-nya. Bedanya kalau di katalog sini, ini daftar katalognya itu hanya menampilkan, tidak menampilkan. Nah ini ada perbedaan, kemarin saya ngisi pakai AACR, sedangkan ini mengisi memakai FBA. Bedanya di sini ada perbedaan nanti. Sini daftar koleksi, oke, sini. Nah ya, oke, lanjut jilid koleksi. Jika buku ini memiliki jilid, misalkan ada cerita novel jilid 1, jilid 2, jilid 3 ketika waktu input ini ditampilkan jilid 1 gitu, jilid 2, jilid 3 gitu di sini. Maka akan entry jilid baru. Nah entry ini nomor panggil jilid, masukkan. Nah, kalau tidak ada jilid ya gak usah diisi, jadi jilid ini menampilkan buku yang kode terbitan berkala. Misalkan ada artikel yang terbitnya berkala, karena saya dengan namanya berkala, berarti misalkan artikel mingguan,
ada tulisan siswa setiap minggu, tulisan guru setiap minggu, bisa ditampilkan sini, bisa di-entrykan sini. Kita nanti ya pada waktu pertama entry koleksi itu daftar usulan koleksi ini ya saya bahas dulu. Jadi misalkan ini digunakan misalkan untuk misalnya semacam survei terhadap pembaca, kira-kira buku apa yang diinginkan oleh pembaca. Import data Excel, lanjut kita import data Excel. Sini kita bisa unduh dulu koleksinya seperti ini, kita buka data koleksi. Ini pengisiannya melalui AITR ya. Nah, ada contoh seperti ini, tinggal diisikan saja semuanya, thread tinggal nanti langsung di-upload di sininya, di-upload, tinggal upload gitu aja. Terus misalkan download ini, misalkan ini, nah tinggal langsung diproses gitu aja. Tapi ini detailnya nanti kita bahas di lain waktu. Keranjang koleksi ya. Nah, kalau karantina koleksi ini fungsinya untuk ketika nanti ada buku yang ingin dihapus, itu kita karantina dulu. Jadi masuk ke sini. Contoh detailnya nanti bisa saya bahas di lain waktu juga. Nah, jadi buku yang mau dihapus itu tidak langsung dihapus. Ibaratnya ini tong sampahnya, karena di karantina dulu, masuk sini dulu baru bisa kita hapus permanen. Nah, untuk bisa masuk ke karantina ini kita harus hilangkan dulu statusnya, status peminjaman, pengembalian, apakah buku itu masih dipinjam, masih dikembalikan, belum dikembalikan, apa ada transaksi peminjaman, apakah ada data digital. Data digital itu bisa berarti misalkan cover buku, bisa berarti konten buku dan lain-lain. Nah, kalau itu sudah dihilangkan semua, baru bisa dimasukkan ke karantina sini, akan muncul di karantina sini. Detailnya nanti di lain waktu saya akan contohkan bagaimana kita mengkarantina buku. Baru kalau buku itu sudah dikarantina, baru bisa dilakukan penghapusan secara permanen. Tidak bisa kita langsung menghapus, langsung menghapus, itu enggak. Jadi alurnya itu dari buku yang sudah ada di daftar koleksi ini bisa kita karantina, bisa kita misalkan sini, masukkan, nah karantina data sini. Kalau belum ada peminjaman, nggak ada cover, nah itu langsung proses bisa. Kalau sudah ada cover nggak bisa. Contoh ini misalkan ya, saya karantina, proses, oke, karantina. Lama ya. Lama ini. Biasanya nggak bisa kalau lama ini.
Jadi dari sini itu baru ya, masuk ke karantina dulu, baru dari karantina. Karena ini lama saya review saja, tapi saya janji saya akan di lain waktu saya akan jelaskan bagaimana mengkarantina, proses menghapus buku. Oke. Kita lanjut ke pengiriman koleksi ini digunakan untuk ketika kita mau mengirim koleksi buku sini ke mana gitu, keluar kalian PP kita kopikan saja, saya dapat koleksi ini, nomor panggilnya teman ya, tolong saya copy ke sini, tarik. Oh, nggak ada. Nomor barcode, nanti masukkan nomor barcode. Sorry. Nomor barcode berarti di sini daftar koleksi, nomor barcode ini masukkan. Oh, kita copy, masukkan. Nah, ini kalau mau tanggal kirim berapa, simpan, langsung bisa dicetak nanti. Ini. Siapa penanggung jawabnya? Oke, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan bisa langsung isi di kolom komentar, nanti insya Allah langsung segera mungkin akan saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.